berjudul Blackout yang tayang pada tahun 2024, disutradarai oleh Byung Young Jo. Drama ini mempunyai 14 episode yang akan dibagi menjadi 7 part, dibintangi oleh Byung Yo Han, Ko Jun, Go Bong Gyeol, dan Kim Bora, serta artis lainnya. Drama ini berkisah tentang dua gadis 19 tahun tewas mengenaskan di sebuah gedung, meninggalkan jejak darah namun tanpa mayat. Satu-satunya tersangka adalah teman mereka yang mabuk malam itu, tanpa ingatan apapun tentang kejadian tersebut. Dilema moral dan hukum muncul ketika bukti-bukti tak meyakinkan, namun cukup untuk memenjarakan sang tersangka. Mengawali perjalanan panjang mencari kebenaran, 10 tahun berlalu, sang tersangka kini bebas sebagai pria dewasa, berharap mulai hidup baru yang tenang. Namun ketenangan desa mulai terusik oleh penemuan kerangka korban, membangkitkan kembali hantu masa lalu, kecurigaan mulai menyebar di antara penduduk-penduduk desa, mempertanyakan identitas pembunuh yang sebenarnya yang masih berkeliaran bebas. Investigasi dimulai kembali, membongkar rahasia gelap yang tersembunyi di balik kedamaian semu desa. Karakter-karakter baru muncul, masing-masing dengan motif dan rahasia sendiri. Sang mantan tersangka terjebak dalam dilema yang membuat dirinya harus memilih. Dirinya harus memilih antara membuktikan ketidakbersalahannya atau melindungi desa dari kebenaran mengerikan yang mungkin terungkap. Kita masuk ke alur cerita. Film dimulai dengan dua orang remaja yang main di gudang, kemudian mereka terbunuh. Polisi pun datang ke TKP melihat bercak darah di dua tempat yang berbeda, tetapi mereka tidak menemukan mayat para korban. Tetapi polisi melihat mobil terparkir milik Wu, polisi segera mendatangi rumahnya dan langsung menangkapnya saat ia sedang tidur. Ia dituduh membunuh dua temannya, yaitu Boyong dan Daeun, dengan mengabaikan mayat mereka. Tetapi Wu hanya mengingat saat ia sekolah sebelum kejadian ini, ia mendapat pesan dari temannya mengajak untuk minum-minum karena ujian telah mereka lalui dan ternyata hanya dua orang yang lolos, yaitu dia dan Deokmi. Jadi, untuk menghibur teman-temannya, ia merencanakan mengajak mereka pergi ke rumahnya. Ketika akan pulang, ia melihat temannya Daeun dan menelponnya, tetapi ia tidak menjawab. Sampai di rumah, ia marah karena Daeun mengabaikan panggilan teleponnya. Sebenarnya ia dan Daeun bertugas membeli sayuran. Setelah sampai di rumah, ia berencana mencari Daeun menggunakan mobilnya, tetapi ternyata di mobil ada pacarnya Boyong yang sedang menangis. Karena tergesa-gesa, Wu memintanya keluar, tetapi Boyong marah karena pasti ia diusir gara-gara Daeun. Ia bilang Daeun seorang pelacur. Boyong yang mendengar Wu tetap akan mencari Daeun marah, kemudian keluar dari mobil. Wu sangat marah, ia tidak jadi pergi dan hanya minum sendirian di rumah. Ingatan Wu hanya sampai di situ. Setelah minum, ia tidak mengingat apapun. Penyidik yang terus menanyainya sekarang memberitahukan bagaimana ia meninggalkan mayat Boyong ke bagasi, kembali ke gudang jam 11.30 malam bertemu dengan Daeun, membunuhnya. Tetapi ia terus menyangkalnya. Kemudian teman-temannya datang bersaksi yang bilang, Wu dalam suasana hati buruk tidak jadi nongkrong bersama kami. Ketika mereka datang ke rumah Wu, ia melihatnya bertengkar dengan Boyong di dekat gudang. Saat itu Deokmi masuk ke rumahnya melihat ia menghabiskan alkoholnya sendirian. Kemudian teman-temannya pergi nongkrong ke rumah salah satu temannya yang lain sampai larut malam, sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukan Wu. Nenek Daeun bersaksi bahwa ia menelpon ketika kejadian. Menurut Daeun, ia sedang bersama dengan pacarnya. Neneknya memintanya segera pulang. Tetapi, kemudian ia menjerit. Wu dites alat kejujuran. Gelombangnya mengatakan ia berbohong. Kesaksian ibu teman Wu menambah kecurigaan yang kuat padanya. Ibu itu bersaksi saat ia naik bis, ketika ia turun melihat mobil Wu melaju berlawanan arah dengan bis. Ia sangat yakin itu mobil Wu.
Akhirnya dilakukan penggeledahan kembali di rumahnya. Polisi menemukan sepatu Wu dengan darah dan lumpur. Ayahnya yang tidak percaya karena menurutnya, Wu bukan tipe anak yang melakukan hal seperti itu. Kemudian ia meneteskan air mata. Menurut tim analisa perilaku kriminal, ketika seorang secara tidak sengaja membunuh seseorang yang sangat mabuk, mekanisme pertahanan yang kuat di dalam aktif, dan seseorang mengalami pemadaman tidak dapat mengingat yang mereka lakukan. Kemudian karena kata-kata penyidik terus terngiang-ngiang, ia sangat lelah, ingin tidur, lapar, ingin bertemu dengan keluarganya, lalu ia mengatakan, "Ya, saya membunuh." Ibunya yang tidak percaya ia seorang pembunuh terus menanyainya, tetapi Wu menjawab terbata-bata sehingga ibunya percaya bahwa ia membunuh mereka. Pada olah TKP, penyidik terus memberi instruksi kepada Wu untuk melakukan adegan seperti yang ia katakan saat diperiksa. Walaupun Wu tidak ingin melakukannya, ia harus tetap memperagakan adegan pembunuhan itu. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, tetapi mayat belum ditemukan. Hukuman ini melihat dan mempertimbangkan bahwa ia dalam pengaruh alkohol dan tidak sengaja membunuh. Di penjara, ia terus dirundung sesama napi. Dalam masa tahanan mendapat kabar ayahnya meninggal dunia. Bahkan, Wu melakukan pencobaan bunuh diri. Ia sangat frustasi selama 6 tahun di penjara, ibunya tidak pernah mengunjunginya. Hanya Deokmi yang selalu mengunjunginya, dan Deokmi sekarang menjadi seorang artis terkenal. Hari ini setelah syuting, Deokmi menjemput Wu keluar dari penjara. 10 tahun telah berlalu. Wu pergi ke tempat favorit ayahnya dan tempat abu ayahnya ditaburkan. Di tengah jalan, ketika mereka akan menemui ibunya atau pulang, mobil mereka ditabrak beruntun dari belakang. Mereka mengejar mobil yang berada tepat di belakang mereka, tetapi ternyata ia juga korban. Meski begitu, karena Wu melihat mobil polisi ini yang nabrak, ia bersikeras untuk meminta nomornya, klaim asuransi. Singkat cerita, Inspektur Noh dari Unit Kejahatan Umum SMPA yang baru saja dipindahkan menyapa rekan-rekannya di kantor. Kepala bagian memperkenalkan ia akan menjadi ketua tim 2 di kantor baru ini. Gutak, teman ayah Wu, sekarang menjadi kepala polisi. Ternyata mempunyai seorang putra yang mempunyai keterbelakangan mental sehingga harus mengonsumsi obat. Singkat cerita, Wu mengingat saat ayahnya mengadakan pesta karena ia masuk sekolah kedokteran. Di sana ia diminta untuk minum alkohol oleh paman Gutak ini, tetapi ibunya memarahinya. Ia diminta ibunya untuk memanggil siswa baru yang tinggal di atas dan muncul seorang gadis cantik yang bernama Daeun. Kembali ke masa sekarang, yang turun Haseol merupakan karyawan restoran saat ini memberitahukan Wu salah arah karena restorannya ada di sebelah. Di restoran, ayah Boyeon sengaja membuat onar memarahi ibu Wu karena masakannya asin. Ketika mengangkat sup, ia sengaja membuatnya terjatuh. Kemudian Wu yang baru saja datang melihat ibunya, memapah ibunya. Tetapi ayah Boyeon malah marah dan meminta mayat putrinya diberikan agar ia bisa dimakamkan. Ibunya mengusir Wu, meski ia sudah dipenjara, tetapi ia tidak bisa membalas kejahatannya dan tidak boleh tinggal di sini. Yang membuatnya frustasi, ibunya bilang ia akan tinggal di sini sampai mati karena anaknya penjahat. Saat kamu menjadi penjahat, maka kau berhenti menjadi anakku. Kemudian Wu berjalan tanpa tahu arah, bertemu dengan si gendut. Sedangkan Beyoungmu meminta mereka datang ke pusat kota. Si gendut bercerita setelah ayah Wu meninggal dunia, rumahnya dijual, kemudian dibeli oleh ayah si gendut. Tetapi ibu Wu memohon untuk terus bekerja di restorannya. Wu bertanya mengapa teman-temannya tidak pernah mengunjunginya di penjara. Tetapi si gendut bilang, ia seorang perawat jadi sedikit sibuk. Ketika akan ke kedai, mereka bersenggolan dengan 3 orang pemuda yang sebenarnya salah satu dari mereka
melihat Wu tersenyum mencibir, tetapi mereka mengabaikannya. Kemudian pemuda itu melihat ketua tim No yang sedang mabuk seorang diri. Salah satu dari mereka mengambil batu bata untuk menghantam kepalanya. Tetapi Wu melihat itu dan langsung menggagalkan mereka. Akhirnya para pemuda itu ditangkap. Kemudian Beiyang Mu memeluk Wu dan pergi menemui pamannya yang kepala polisi. Paman Wu memintanya pergi besok untuk bekerja di Seoul. Pamannya menyarankan membawa ibunya dan mulai hidup baru di sana. Tetapi ketika akan pulang, Wu memikirkan sikap teman-temannya yang sangat cuek dan tidak pernah menjenguknya di penjara. Terlihat ketua tim No mengemas barang bawaannya. Ia mengambil foto mengingat saat bahagia bersama istrinya. Tapi ia sedih istrinya meninggal saat pesta pernikahan mereka. Ketika sampai di rumah, ibunya tidak marah, hanya memintanya pergi setelah makan besok. Wu meminta ibunya pergi bersamanya untuk memulai hidup baru, tetapi ibunya tetap menolak. Ibunya tidak bisa pergi karena orang tua para korban tidak bisa menemukan mayat anak mereka, sehingga mereka sampai sekarang masih seperti di neraka. Ibu meminta Wu pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Jalani hidup baru dengan lebih baik, apapun yang terjadi, bahkan ketika ibunya meninggal. Pada pagi hari, Suo, anak paman kepala polisi, datang memberikan lukisannya. Kemudian Wu memintanya masuk, tetapi Suo langsung pergi. Wu melihat lukisan itu dan langsung mengingat kejadian dan TKP pembunuhan. Ada sesuatu di gambar itu, membuat Wu pergi ke gudang untuk mengingat kembali kejadian yang mengerikan itu. Ibunya yang sedang ke pasar membeli daging dan buah-buahan, serta baju untuk Wu, terjatuh dari atas jembatan layang dan menimpa sebuah mobil. Episode pertama selesai, kita akan masuk ke episode kedua. Ini kejadian sebelum Ibu Wu kecelakaan. Di malam hari, Haseol yang diperankan oleh Kim Bora membuka berita kasus Wu. Ini pertama kali ia mengetahui bahwa kasus Wu ternyata sangat menakutkan karena ia membunuh 2 orang temannya sendirian dan bahkan mayatnya sampai sekarang belum ditemukan. Kemudian ia sengaja membawa minuman untuk diberikan kepada Suo yang sedang melukis dan memuji serta memotret lukisannya. Kemudian ia bercerita bahwa ia melihat pembunuh pertama kali dalam hidupnya. Yang mengejutkannya, dia adalah putra seorang ibu dapur yang sangat baik. Bahkan, dia membunuh anak dari pria pecandu alkohol yang sering mengganggunya. Tetapi Suo gelisah dan pergi. Film berpindah ke ibunya yang singgah untuk membelikan Wu baju. Saat itu turun hujan, kemudian ibunya diikuti oleh seseorang yang akhirnya ia jatuh dari jembatan layang, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Polisi menyelidiki TKP, ketua tim No memimpin penyelidikan ini, meminta Byung Mu untuk memotret dari atas jembatan layang. Tetapi salah satu dari polisi atau kepala bagian malah tersenyum sinis. Ia ingin tahu seperti apa ketua tim No bekerja. Apakah benar yang orang bilang saat bekerja, ia sangat berbahaya atau gila seperti yang dikabarkan. Terlihat seseorang membuka lokernya di tempat kerja. Ia seperti tergesa-gesa dan ketakutan. Kemudian si gendut yang menerima pasien langsung mengenali Ibu Wu dan langsung menelpon Wu, tetapi tidak diangkat karena Wu sedang berada di TKP. Di TKP 10 tahun lalu. Ketua tim No mulai menanyai pedagang berdasarkan belanjaan yang Ibu Wu bawa, dimulai dengan toko buah. Tetapi penjaga toko buah malah yakin bahwa ibu itu bunuh diri. Kemudian mereka melihat CCTV dashboard mobil dekat kecelakaan karena hujan deras jadi tidak terlihat secara jelas. Pak No bilang ini bukan kecelakaan atau percobaan bunuh diri. Dan dari barang yang dibeli, ini sebuah hadiah, ia pasti ingin segera pulang. Tetapi kepala bagian bertanya lagi, apakah kau punya saksi? Ya ampun, orang ini emang agak sedikit mencurigakan ya, tapi kita lihat aja nih. Ketua tim No bilang karena hujan yang deras tidak ada orang di jembatan layang. Jika dilihat dari bawah pun pasti dihalangi oleh payung. Arah jatuhnya tidak biasa.
Seorang bisa saja mendorongnya atau terjadi perkelahian fisik. Kemudian kepala bagian itu bertanya lagi, apakah kau sudah mengidentifikasi korban? Ya, namanya Jeong Gum-hye, berusia 57 tahun. Byung-mu mendengar itu memberitahukan bahwa itu ibu temannya. Jika ini bukan kecelakaan, kita harus segera menangkap pelakunya. Ketua Timno memintanya mengumpulkan rekaman di sekitar TKP dan riwayat panggilan korban. Semua orang restoran dibuat panik karena mendengar berita kecelakaan ini. Suo mengajak Hansel mencari Wu, tetapi Hansel menolak karena menurutnya Wu menakutkan seorang pembunuh dan mengingatkan Suo untuk tidak berteman dengannya. Tetapi Suo malah bilang, hati-hati dengan apa yang kau katakan. Akhirnya Hansel tetap menemani Suo mencari Wu di beberapa tempat. Ketika mereka menemukannya, ia memberitahukan bahwa ibunya kecelakaan. Di kantor polisi, Ketua Timno meminta rekan-rekannya melihat semua rekaman CCTV yang didapat dari sekitaran TKP. Rekan-rekannya menggerutu, tapi Ketua Timno berjanji akan mentraktir mereka sehingga mereka tetap bekerja. Ketika melihat rekaman CCTV, Ketua Timno melihat seorang laki-laki berjalan saat hujan. Meskipun ia membawa payung, ia tidak menggunakannya. Itu membuatnya curiga. Sedangkan Byung-mu memperlihatkan ekspresi seperti ia mengenal orang itu. Byung-mu mengingatkan rekan-rekannya untuk makan siang, sedangkan dirinya memeriksa CCTV, tetapi sebelum flash disk dicabut dari laptop, Ketua Timno kembali dan bertanya, apa yang kau lakukan? Si gendut memberitahu Wu bahwa ibunya sangat gawat, karena pembuluh darah yang ada di durameter pemungkus otak pecah dan ruangannya terisi darah. Kemungkinan ia terjatuh telentang, jadi pecah bagian belakangnya. Wu mengingat ayah Bu Yeong, salah satu korban, menindas ibunya di restoran, dan bertanya bagaimana keadaannya sekarang. Si gendut bilang orang tua itu makin menjadi-jadi minum alkoholnya, lebih dari seperti makan nasi. Ia mengingat ancamannya kepadanya, bahwa jika masih berada di sini maka ia akan membunuh ia dan ibunya. Di sisi lain, Ketua Timno memarahi Byung-mu karena akan menghapus rekaman CCTV. Ia pasti mengenal orang itu. Ia harus ditangkap jika menghalangi penyelidikan dan penghilangan bukti. Jika dilihat dari CCTV, orang itu sampai di rumah sakit, tetapi kemudian Byung-mu bilang, dia juga detektif, jadi tidak mungkin menghilangkan bukti. Ketua Timno marah. Terus siapa dia? Byung-mu mengaku, dia ayahku. Semua tim berangkat ke rumah sakit, kecuali Byung-mu yang tidak diperbolehkan pergi. Ketika polisi sampai di rumah sakit, ayah Byung-mu sudah pergi dan mengambil cuti hari ini. Dia hanya bekerja setengah hari. Kemudian ia naik bis, ia bertemu dengan Wu. Wu menyapanya dan berterima kasih karena sudah merawat ibunya. Tetapi ia malah buru-buru turun. Apa yang terjadi? Ayah Byung, istrinya, dan ayah Byung-mu minum-minum. Hasil yang melayani mereka melihat sepatu ayah Bo Yeong penuh dengan lumpur. Wu sampai di restoran untuk menanyai ayah Byung apakah dia yang melakukannya. Tetapi ia malah marah. Apakah kau terluka melihat ibumu seperti itu? Tetapi Wu bilang, jika kau tidak menyukaiku, kau tidak boleh seperti itu padanya, karena dia tidak pantas menerimanya. Tetapi Wu malah dipukul menggunakan botol hingga mengalir darah. Polisi datang, Byung-mu langsung menanyai ayahnya kemana ia pergi pukul 10.23 pagi ini. Tetapi ayahnya bilang bukan dirinya. Mereka membawa ayahnya ke kantor polisi. Ketua Timno menyapa kepala polisi. Kepala polisi menyarankan dalam penanganan kasus yang ia tangani saat ini, di jembatan layang seharusnya tidak hanya menggunakan bukti CCTV, menginterogasi juga harus melalui prinsip-prinsip, jangan memaksakan diri tanpa bukti konklusif. Ketua Timno mulai menginterogasi, tetapi ayah Byung-mu tidak mengaku. Kemudian Ketua Timno ditelepon untuk menghentikan interogasinya karena ia hanyalah saksi. Di sisi lain, Hasel terus mengungkapkan apa yang ia pikirkan tentang Wu kepada Suo yang menurutnya Wu tidak seperti penjahat. Tetapi ia melihatnya di TKP gudang itu, ia sedikit yakin bahwa Wu bukan pembunuhnya. Suo marah pada Hansel dan memintanya pergi.
Melihat interogasi dihentikan, maka ketua tim Noh penasaran apa yang dilakukan oleh Wu, sehingga ia dipenjara karena melihat ia orang baik dan tidak melanggar aturan ketika bertemu dengannya. Ketua tim Noh menuju rumah kepala polisi, tetapi di sana bertemu dengan Wu. Mereka disuruh masuk, tetapi kemudian ternyata di sana ada Byung-mu dan ayahnya. Wu yang terus menanyai ayah Byung-mu, yaitu Mr. Yang, tapi ia bilang, ibumu jatuh sendiri. Byung-mu dan ayahnya langsung pergi. Kepala polisi meminta Wu menunggu hingga ibunya bangun, bisa bertanya langsung kepadanya. Wu merasa bersalah, terus menyalahkan dirinya. Sedangkan Deokmi yang menunggu Wu di depan rumahnya, akhirnya memutuskan untuk masuk. Ia mengetahui kata sandi rumahnya dari dulu hingga sekarang sama, melihat HP Wu yang ada di atas meja. Sampai di rumah, Wu melihat makanan yang sudah dimasak oleh Deokmi. Keesokan harinya, kepala polisi menjemput Wu untuk menjenguk ibunya ke rumah sakit, tetapi Wu akan singgah ke kantor polisi terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang bawaan ibunya. Pamannya langsung menawarkan tumpangan, tetapi ditolak oleh Wu karena takut orang lain membicarakan kepala polisi dan merusak citranya. Pamannya kemudian menepi memberikan amplop kepadanya, tetapi Wu bertanya sejauh mana mencari mayat para korban. Kepala polisi bilang banyak polisi yang melakukan pencarian saat itu. Ketua tim Noh masih penasaran kasus pembunuhan tanpa mayat ini. Ia sengaja bilang ke Byung-mu, sejak kapan kau berteman dengan berdebah ini? Seharusnya kau dan kepala polisi tidak berhubungan dengannya, karena ini kasus sangat sensasional dan mengerikan. Byung-mu bilang mereka berteman sejak kecil, sedangkan kepala polisi adalah sahabat karib ayahnya. Sebenarnya Byung-mu melihatnya malah sekarang sangat sedih, karena para korban dan Wu tinggal satu kampung. Ibu Byung, salah satu korban, seorang agen asuransi. Ayahnya sangat suka minum-minum, tetapi tidak sebanyak itu sih, jadi tidak mungkin melakukan ini. Wu yang menerima barang-barang ibunya melihat ada obat penenang di tas ibunya. Kemudian ia menangis. Ketua tim Noh mengamati perilaku Wu yang dikucilkan di daerah sekitar, bahkan banyak orang memakinya. Ia mengingat kembali ketika ayah Byung-mu berlari tanpa menggunakan payung, walaupun saat itu hujan. Kemungkinan semua orang di desa membenci Wu. Ia tertawa karena mungkin saja semua orang adalah tersangka. Episode 2 selesai, kita akan masuk ke part 2 untuk episode 3 dan 4. Jangan lupa update-annya di YouTube @Lika Ablin. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih sudah nonton, nantikan review film menarik lainnya. Happy nice day, bye-bye.